Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amira dari Pemasaran Digital B angkatan 2023. Dan hari ini saya akan membuat video untuk menjawab 6 pertanyaan terkait dengan 8 basic self development principles dari video yang sudah diberikan oleh Mem Widya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu jelaskan prinsip dasar pengembangan diri yang dijelaskan dalam video. Lalu bagaimana setiap prinsip dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di 8 poin atau di 8 simple self development principles itu, yang pertama adalah make up plan. Dalam make up plan ini bagaimana make up plan itu bisa berhubungan dengan self development, karena di saat kita ingin beraktivitas sehari-hari pastinya kan kita perlu planning, walaupun mungkin ada beberapa orang yang membuat planningnya itu secara detail, benar-benar detail dari jam berapa sampai jam berapa itu melakukan kegiatan apa, ataupun ada juga tipe orang yang mereka tuh nggak membuat planning secara detail, tapi di kepala mereka tuh mereka udah tahu mereka mau ngapain gitu hari ini ataupun esok ataupun seminggu ke depan. Nah, dalam make up plan ini ataupun membuat rencana ini, kita bisa membuat rencana secara short term hingga long term, atau rencana pendek hingga rencana panjang. Entah buat rencana untuk esok hari, untuk seminggu ke depan, sebulan ke depan, bahkan hingga setahun ke depan. Nah, dalam membuat membuat perencanaan ini itu juga untuk kita belajar disiplin ataupun konsisten tentang apa yang ingin kita capai gitu ke depannya untuk diri kita sendiri ataupun berguna bagi orang banyak. Lalu yang bisa dilakukan untuk sehari-hari, kalau dalam yang saya lakukan setiap harinya itu adalah saya membuat planning untuk perkuliahan saya. Jadi dari semester 1 hingga semester 8 saya itu menjabarkan sekiranya apa yang mau saya lakukan setiap semesternya. Contoh di semester 1 itu untuk saya minimal itu harus mendapatkan IPK 3,5. Entah 3,5 atau lebih dari 3,5. Pokoknya saya harus mendapatkan IP lebih dari 3,5. Lalu juga saya ikut organisasi, misalnya di semester 1 dan semester 2, ataupun di semester 3 dan 4 saya mengikuti volunteer dan lain sebagainya. Nah, itu adalah planning atau rencana yang saya gunakan untuk beberapa tahun ke depan selama saya berkuliah. Lalu yang kedua adalah identify personal strength, atau mengidentifikasi kekuatan dari diri kita sendiri. Ini menjadi sebuah self development karena pada akhirnya di saat kita mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan kita, kita tahu apa yang harus kita perbuat gitu nantinya untuk masalah pekerjaan ataupun masalah pendidikan. Misalnya contoh, kita tahu nih kekuatan kita itu adalah, atau skill kita itu kita bisa desain, kita bisa promosi, kita bisa public speaking. Nah, itu kita bisa kekuatan atau kelebihan kita itu bisa kita jual gitu nantinya untuk masa depan kita, untuk meningkatkan karir kita, terus juga untuk mencari pekerjaan misalnya, ataupun juga menambah prestasi seperti itu. Nah, untuk identify personal strength di diri saya sendiri itu adalah, yang bisa saya lakukan itu yang pertama, saya paling dasar dulu saya cari tahu tentang MBTI saya, kira-kira tuh saya introvert atau extrovert, terus saya tuh orangnya seperti apa. Saya biasanya melakukan tes waktu itu 2 kali, tapi di waktu yang berbeda, dan ternyata hasilnya sama. Jadi di saat saya tahu MBTI saya apa, maka saya akan lebih sedikit lebih mengenal diri saya. Oh, saya ternyata seorangnya seperti ini. Lalu saya juga bertanya nih kepada teman-teman saya ataupun orang-orang terdekat yang saya percaya, kira-kira menurut kalian kelebihan atau apa kekuatan yang ada di dalam diri saya yang berdampak pada diri kalian gitu. Kira-kira apa yang saya perbuat yang berdampak baik gitu pada diri kalian. Terus yang ketiga itu adalah work on your goals. Nah, tadi sebenarnya nyambung sama make up plan, karena di saat kita punya planning, di saat kita punya rencana, pastinya kita ada tujuan yang harus kita capai kan. Ada tujuan yang harus kita capai dengan proses yang entah itu prosesnya gampang ataupun prosesnya sulit kayak gitu. Usaha untuk mencapai sebuah tujuan ini juga dapat mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, karena kita di situ konsisten dan juga disiplin dan bertanggung jawab akan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih.
Nah, kalau work on your goals yang saya terapkan di dalam kehidupan saya itu akan membuat goals ini itu menjadi prioritas saya. Dan kalau misalnya saya tidak mengerjakan atau tidak dapat mencapai goals ini, maka saya akan merasa bersalah kepada diri saya sendiri. Kenapa saya melakukannya seperti itu? Karena kalau misalnya saya tidak merasa seperti itu, maka saya akan bukan menyia-nyiakan. Saya akan melupakan goal saya dan tidak mengejar gitu. Saya nggak ada tekad untuk mengejar goals itu. Jadi saya harus bilang kepada diri saya bahwa goals ini itu bermanfaat bagi diri saya sendiri dan mungkin bagi orang lain juga gitu. Dan kalau misalnya saya nggak bisa dapetin goals atau tujuan ini atau tidak bisa mencapai tujuan ini, maka saya akan mengecewakan diri saya ataupun mungkin orang di sekitar saya. Terus juga yang selanjutnya adalah practice daily gratitude atau belajar untuk bersyukur setiap harinya. Ini sebenarnya agak sulit dilakukan, bagi saya sendiri pun juga masih sulit dilakukan karena saya sering mengeluh atas apa yang terjadi di hidup saya setiap harinya. Dan tapi yang bisa saya lakukan untuk pada akhirnya saya bersyukur itu adalah dengan cara saya stop diri saya saat menyadarkan diri saya sendiri di saat saya merasa bahwa saya itu sedang mengeluh. Jadi di pertengahan saya mengeluh, saya akan stop diri saya dan mulai bersyukur bahwa pasti segala yang terjadi atau segala yang saya lakukan itu pasti ada hikmahnya dan pasti ada maknanya gitu di balik semua itu gitu. Jadi saya tidak perlu mengeluh pada akhirnya dan ya udah move on gitu. Nah, selanjutnya adalah drink more water. Nah, ini menurut saya salah satu yang paling penting juga karena ini efeknya itu kepada diri kita gitu. Kalau misalnya kita nggak minum banyak, nanti fisik kita itu bakal melemah karena banyak organ tubuh yang sebenarnya perlu cairan, tapi kita nggak mengkonsumsi cairan itu, nggak mengkonsumsi air putih yang banyak gitu. Jadinya kita bisa sakit, bisa bibir kita bisa kering, terus juga apalagi yang kita sering duduk, yang kita sering di depan laptop, terus kita jarang minum, itu bisa berpengaruh pada ginjal. Nah, itu juga berpengaruh, keadaan fisik kita juga pasti akan berpengaruh pada mental kita. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi drink more water ini atau minum minimal 2 liter per hari menurut saya itu merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang memang seharusnya kita lakukan. Di saat tubuh kita sehat, pikiran kita juga pasti akan sehat. Lalu selanjutnya adalah eat whole foods atau makan semua makanan gitu ya yang disediakan atau yang disajikan. Jadi pertama, menyia-nyiakan atau menyisakan makanan itu nggak baik. Dan yang kedua, kalau kita nggak makan makanan yang ada di kita yang disajikan gitu ya, atau yang harusnya kita makan, maka nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut gak akan terserap semuanya ke dalam tubuh kita. Tapi makanannya pun juga bukan makanan sembarangan, melainkan makanan yang sehat seperti buah, sayuran, terus juga yang kaya akan protein, nutrisi, karbohidrat dan lain-lain sebagainya, bukan yang junk food atau gorengan. Terus yang ketujuh adalah reading books atau membaca buku. Buku itu adalah jendela dunia. Jadi buku itu menambah wawasan, betul menambah wawasan, betul menambah membuka pikiran kita lebih luas lagi terkait permasalahan yang sekarang sedang dirasakan oleh kita ataupun tentang sejarah dan lain-lain sebagainya. Banyak pengetahuan di dalam buku yang seharusnya kita itu pelajari, yang seharusnya kita tahu gitu, yang seharusnya kita baca. Dan karena kita sudah terkontaminasi oleh media sosial, oleh handphone, oleh teknologi, maka minimnya literasi, minimnya baca buku di Indonesia itu menjadi permasalahan gitu. Maka dari itu banyak campaign yang menyuruh kita untuk membaca buku, terutama dari self development ini gitu. Yang dimana membaca buku itu sekarang sudah menjadi sebuah ajakan gitu, bukan sebuah kegiatan yang memang seharusnya dilakukan gitu. Jadi reading books juga menurut saya menjadi sebuah detox untuk diri kita sendiri, untuk pikiran kita sendiri, agar kita mendapat inspirasi dan bisa menenangkan diri kita gitu. Dan untuk membaca buku dalam sehari-hari nggak harus langsung buku non-fiksi, nggak harus langsung buku yang berat-berat gitu. Kalau misalnya kita yang kurang suka baca buku, yang kurang suka membaca apalagi ya,
itu kita bisa mulai dengan misalnya yang kita suka dulu, komik misalnya, atau novel, buku fiksi gitu ya, yang kita seneng gitu bacanya, sampai akhirnya kita bisa kita mulai terbiasa dan bisa membaca buku yang cukup berat, atau misalnya buku-buku inspirasional misalnya untuk mengembangkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah listen to TED Talks. Nah, sebenarnya menurut saya menonton TED Talks ini bisa dilakukan untuk kegiatan sehari-hari dan agar kita tuh tidak selalu scrolling through social media, through Instagram, TikTok dan juga Twitter, dan menonton hal-hal yang seru atau lucu tapi tidak bermanfaat gitu bagi kita. Nah, bisa digantikan dengan mendengarkan TED Talks di saat kita sedang berkegiatan juga di rumah atau di luar rumah gitu ya. Kita bisa pasang earphone terus mendengarkan TED Talk sambil jalan atau sambil berkegiatan di rumah, sambil belajar misalnya, atau benar-benar nonton on the TED Talks itself gitu. Jadi TED Talks ini bisa menggantikan video-video pendek yang kita tonton di sosial media. Terus untuk pertanyaan kedua itu adalah pilih salah satu 8 prinsip yang menurut Anda paling relevan dengan tantangan yang sedang Anda hadapi, dan jelaskan mengapa Anda memilih prinsip tersebut dan bagaimana Anda akan mengimplementasikannya. Jadi menurut saya dari 8 poin tersebut, salah satu yang menurut saya menjadi tantangan adalah poin kedua, yaitu adalah identify personal strength, yang dimana mengidentifikasi kekuatan saya itu sebenarnya masih cukup menjadi tantangan dan masih berat bagi saya, karena di saat saya ditanya gitu ya, apa kelebihan kamu, apa kekuatan kamu, apa skill kamu, itu tuh saya nggak tahu mau jawab apa. Dan di saat ditanya kekurangan, malah saya bisa menjelaskan cukup panjang lebar gitu terkait dengan kekurangan saya tuh apa dibandingkan dengan kelebihan saya. Nah, itu yang masih menjadi tantangan bagi saya. Tapi yang sekiranya apa yang akan saya lakukan dan sudah saya lakukan, yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah saya tes MBTI saya terlebih dahulu. Saya ingin tahu saya tuh seperti apa orangnya. Dan saya sempat bertanya kepada beberapa teman saya tuh gimana sih orangnya, terus saya tuh nggak suka dikritik ya, saya tuh nggak suka untuk dilakukan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai evaluasi, oh iya saya dulu pernah merasa seperti ini dan saya mencari solusinya itu seperti ini. Itu yang dapat saya lakukan. Pertama tes MBTI, lalu juga saya tanya kepada orang-orang yang saya percaya saya itu orangnya seperti apa. Lalu yang ketiga itu adalah mengevaluasi diri saya sendiri. Untuk pertanyaan ketiga, buatlah rencana kegiatan mingguan yang mencakup penerapan disiplin diri dari berbagai aspek kehidupan, misalnya belajar, kesehatan, dan juga pekerjaan. Oke, kalau saya pribadi, saya itu tidak membuat rencana yang sedetail seperti jam berapa sampai jam berapa saya harus melakukan apa dan lain sebagainya. Saya tidak bisa melakukan atau membuat rencana seperti itu. Tapi yang dapat saya lakukan itu adalah saya membuat rencana di kepala saya. Seminggu ke depan itu saya harus melakukan apa. Contoh, saya ada beberapa tugas yang deadline-nya itu mepet, yang deadline-nya itu berdekatan. Maka dari itu saya prioritaskan terlebih dahulu tugas-tugas saya. Baru setelah itu saya melakukan kegiatan saya yang lain gitu. Contoh semisalnya saya ada janji dengan teman saya, atau ada acara, atau ada kegiatan organisasi, kegiatan kampus, dan lain sebagainya. Menjawab pertanyaan keempat, yaitu adalah diskusikan bagaimana pengaturan waktu dan prioritas dapat membantu dalam pengembangan diri seperti yang disebutkan dalam video. Lalu berikan contoh nyata dalam kehidupan Anda. Nah, untuk pengaturan waktu dan prioritas itu dapat membantu dalam pengembangan diri. Prioritas dan juga pengaturan waktu menurut saya merupakan bagaimana caranya kita bisa disiplin dan juga bisa konsisten gitu dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Jadi nggak cuma bangun tidur scrolling terus sosial media sampai seharian, sampai dari pagi sampai sore terus kita nggak ngapa-ngapain, dan itu jadinya nggak produktif. Dan prioritas dan juga pengaturan waktu itu membuat kita lebih produktif dan juga bisa ngedevelop diri kita gitu dalam waktu produktif itu. Jadi kita bisa melakukan contoh, misalnya kita bisa ikut webinar, bisa ikut workshop, kita bisa ikut seminar untuk mengembangkan diri kita, untuk mencari
pengetahuan baru, ilmu baru, dan juga mengasah skill kita gitu, yang sebenarnya kita punya skill tapi kita nggak asah gitu karena kita nggak peduli dan malas scrolling terus sosial media dan nggak ngapa-ngapain. Nah, maka dari itu perlunya pengaturan waktu dan juga skala prioritas di kehidupan kita itu dapat mengembangkan diri kita dan juga menemukan apa yang baru gitu di dalam diri kita. Lalu kalau dari saya sendiri untuk penerapannya itu adalah contoh nyatanya itu jadi saya tahu misalnya weekend ini saya nggak ngapa-ngapain, misalnya Sabtu dan Minggu ini saya nggak ada kegiatan apapun, tapi saya ada tugas deadline-nya itu hari Selasa dan hari Rabu misalnya. Jadi di dalam Sabtu dan Minggu ini saya pastikan saya akan mengerjakan tugas dan saya akan mengumpulkan antara hari Sabtu atau hari Minggu gitu kedua tugas itu. Walaupun tugas saya itu deadline-nya hari Selasa dan hari Rabu gitu. Tapi dari jauh-jauh hari saya akan mengumpulkan dan mengerjakan tugas tersebut karena saya nantinya nggak mau terburu-buru saat mengerjakan tugas itu karena saya merasa itu prioritas utama saya pada saat itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu adalah bagaimana cara menjaga konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri jangka panjang. Dan juga berikan 2 strategi yang Anda dapat pelajari dari video untuk tetap termotivasi. Menurut saya, menjaga konsistensi dan juga menerapkan prinsip-prinsip pengembangan diri secara jangka panjang, yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa tetap stay kepada jati diri kita tuh apa gitu. Kita harus tahu jati diri kita itu seperti apa, kita harus tahu kita tuh orangnya seperti apa gitu. Jadi mengetahui diri sendiri terlebih dahulu dan jangan sampai kita terbawa oleh hal-hal negatif yang nantinya datang di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua itu adalah di saat kita tuh harus punya goals, kita harus punya tujuan di dalam hidup kita tuh apa. Lalu yang ketiga itu adalah selain kita tahu tujuan kita apa dan kita mau sampai ke tujuan ini, kita harus tahu resiko apa yang akan kita hadapi nantinya gitu. Yang terakhir, poin keempat tambahan, di mana tujuan ini tuh berdampak bagi diri kita sendiri dan juga bagi banyak orang. Lalu 2 strategi yang dapat dipelajari dari video untuk tetap termotivasi menurut saya strategi make a plan short term dan juga long term dan juga work on your goals. Menurut saya 2 poin itu mereka itu berjalan bersamaan dan juga membuat kita tetap termotivasi karena di saat kita buat planning kita punya semangat, kita punya tekad untuk mencapai tujuan ini, kita mempunyai semangat untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang kita rencanakan gitu dan kita excited gitu akan hal tersebut. Dan work on your goals pastinya kan di saat kita membuat planning, di saat kita membuat rencana, pasti kita akan bekerja gitu. Kita akan bekerja atau mengejar si goals atau tujuan kita ini. Lalu yang terakhir, nomor 6 adalah menjelaskan bagaimana penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan dapat membantu Anda dalam mencapai tujuan jangka panjang. Nah, menurut saya perbaikan berkelanjutan ini merupakan evaluasi ya yang dapat kita lakukan gitu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi tujuan jangka panjang itu kan pastinya punya durasi yang durasi yang tidak sebentar gitu kan, bukan yang sehari 2 hari, bukan yang seminggu 2 minggu, tapi bisa saja berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Bagaimana caranya perbaikan berkelanjutan atau evaluasi ini dapat mencapai tujuan jangka panjang itu sendiri. Yang pertama itu adalah menurut saya di saat kita ingin mencapai tujuan jangka panjang itu kan pasti kita terkadang merasa kadang ada merasa insecure, kadang merasa bahwa tujuan ini kayaknya nggak bakal kita raih gitu, karena ini kayak terlalu impossible dilihat dari kondisi kita yang sekarang. Tapi dengan adanya evaluasi, dengan adanya perbaikan gitu ya, dengan ada perbaikan berkelanjutan, kita tuh bisa tahu kalau misalnya oke, mungkin saya merasa insecure karena saya saya membandingkan diri saya dengan orang-orang sekitar gitu. Bahwasanya itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Itu yang pertama. Terus juga yang kedua, evaluasi atau perbaikan berkelanjutan ini juga bisa menjadi catatan bagi kita bahwa kesalahan yang kita perbuat sekarang, kesalahan yang
sekiranya kita merasa bahwa di saat saya melakukan kesalahan ini, maka saya tidak akan mencapai tujuan saya gitu nantinya. Contoh, misalnya di semester 2 ini saya IPK-nya itu nggak sampai 3,5, misalnya cuma 3,3 atau 3,4. Terus saya merasa, oh berarti saya nggak bisa cum laude, saya nggak bisa lulus dengan pujian dan lain sebagainya. Nah, rasa uh, pesimis itu akan bisa kita hancurkan, bisa kita hilangkan dengan cara adalah evaluasi gitu. Jadi kita merasa oke, IPK saya di semester 2 ini 3,4, berarti apa nih kesalahan saya di semester 2 yang jadi IPK saya itu turun? Apakah saya terlalu banyak main? Apakah saya tidak fokus terhadap kuliah saya dan lain sebagainya. Nah, evaluasi ini bisa kita lakukan dan kita bisa mengembangkan diri kita lebih baik lagi gitu di semester selanjutnya, seperti itu. Jadi 2 poin ini evaluasi untuk diri kita sendiri agar kita tidak insecure, tidak overthinking, lalu evaluasi atas kesalahan kita yang kita lakukan gitu selama kita mencapai tujuan jangka panjang yang kita sudah rancang, seperti itu. Jadi itu adalah jawaban saya dari 6 pertanyaan tentang 8 simple self-development principles dari personality development. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.